Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Masih Pria. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips, servis, tutorial cara memperbaiki mesin cuci satu tabung putaran lemah. Bisa teman-teman perhatikan, mesin cuci ini mereknya SAP. Di sini problemnya ketika pusator ini dinyalakan dan di sini saya tahan, pusator ini dia berhenti ya teman-teman. Di sini nanti penyebab pusator ini berputar pelan. Kenapa? Nanti teman-teman bisa simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang sudah hadir di channel YouTube saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, kasih komentar, share, dan juga subscribe. Oke teman-teman, nanti pertama-tama di sini saya akan mengecek bagian kapasitor mesin cuci satu tabung SAP ini. Untuk langkah pertama, baut tutup pelindung modul otomatis satu tabung ini saya akan buka, dan teman-teman bisa membukanya dengan cara mendorong ke kiri ya teman-teman. Di sini modul otomatis ini kita dorong. Ini sudah terbuka ya teman-teman. Dan ini dia kapasitor mesin cuci satu tabung. Nanti di sini saya akan mengecek kapasitor mesin cuci satu tabung SAP ini. Di sini bisa teman-teman perhatikan. Untuk mengecek atau mengukur kapasitor pada mesin cuci satu tabung, di sini saya selalu menggunakan alat apometer ya teman-teman. Di sini saya akan ukur saja dengan apometer untuk melihat atau memastikan apakah kapasitor pada mesin cuci satu tabung SAP ini lemah. Bisa teman-teman perhatikan kapasitor mesin cuci satu tabung ini 8,4 mikro. Oke teman-teman, langsung saja kapasitor ini saya akan mengukur dengan apometer. Sini saya akan ukur. Untuk mengukur nilai kapasitor pada mesin cuci satu tabung, di sini saya kasih buzzer pada 20 mikrofarad ya teman-teman, sedangkan kapasitor mesin cuci ini 8,4 mikrofarad. Oke, di sini saya akan ukur terlebih dulu dan saya kosletkan jarum apometer pada multitester ini teman-teman. Di sini saya akan ukur, teman-teman bisa perhatikan layar pada apometer ya teman-teman. Di sini kapasitornya masih bagus, dia 8,3 mikro, 8,4 mikro, artinya kapasitor mesin cuci satu tabung SAP ini masih bagus, masih bisa digunakan ya teman-teman, karena nilai kapasitor masih bagus. Teman-teman bisa lihat pada layar apometer. Nah, ini di sini kapasitornya 8,4 mikro ya teman-teman, dan di sini saya masih menggunakan kapasitor ini dan kapasitor ini masih bagus, masih aman. Oke teman-teman, di sini saya akan memasang kembali kapasitor ini dan merapikan jalur modul otomatis mesin cuci satu tabung SAP ini. Saya akan pasang kembali seperti semula. Untuk langkah selanjutnya, nanti di sini saya akan mengecek bagian bawah bodi mesin cuci satu tabung SAP ini ya teman-teman. Di sini tutup belakangnya nanti saya akan buka dan bagian bawahnya saya akan cek. Nah, ini sudah terbuka ya teman-teman. Di sini tutup bagian bawah ini saya akan lepaskan, kita cek. Nah, ini teman-teman tutup bagian bawah mesin cuci ini. Di sini saya sudah lepas ya teman-teman. Di sini bisa diperhatikan panel pada mesin cuci satu tabung SAP ini. Di sini kendor. Nanti untuk memperbaiki mesin cuci berputar lemah, teman-teman bisa mengecek bagian dudukan mesin cuci satu tabung ini ya teman-teman. Nah, ini di sini penyebab embel ini kendor ya teman-teman, sehingga mesin cuci ini berputar pelan. Nah, ini teman-teman bisa lihat kendor. Nanti untuk memperbaiki dinamo mesin cuci berputar lemah, di sini teman-teman bisa menyeting dudukan pada dinamo mesin cuci satu tabung ini teman-teman, agar pembel ini tidak kendor. Oke teman-teman, di sini saya akan rubah saja. Di sini saya menggunakan kunci 12 ya teman-teman untuk membuka baut pada dudukan dinamo mesin cuci ini. Nah, ini teman-teman bisa membukanya terlebih dahulu agar bautnya kendor, dan kemudian di sini saya menggunakan kunci 13 ya teman-teman. Di sini 13 karena 12 tidak masuk. Kita buka terlebih dahulu baut pada dudukan dinamo mesin cuci ini.
Lebih dahulu baut-bautnya di sini kita buka, kita kendorin ya teman-teman, seperti ini. Dan sebelah kiri juga yang satunya lagi di sini baut dudukan dinamo mesin cuci satu tabung ini saya akan buka, saya akan kendorin. Nah, lihat teman-teman bisa perhatikan dinamo mesin cuci ini turun ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat sudah turun ya teman-teman dudukan dinamo mesin cuci satu tabung ini, dan pembel ini pun sudah mulai keras. Nanti di sini saya akan memasang atau mengencangkan kembali baut dudukan dinamo mesin cuci ini. Di sini baut-bautnya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan garis atau baretan bekas baut ini ya teman-teman. Nah, ini bautnya, ini dudukannya di sini. Ini garisnya. Artinya dinamo ini kita sudah pasang kembali seperti ini. Ini bekas dudukan baut yang lama ya teman-teman, dia naik atau ketarik sehingga dinamo mesin cuci satu tabung ini bergerak. Sini saya akan pasang kembali, teman-teman bisa lihat pembel ini sudah kencang ya teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan setelah kita rapikan jalur dinamo, bautnya kita pasang dengan kencang, di sini mesin cuci ini sudah bisa normal kembali dan kencang. Langsung saja kita akan pasang kembali bodi, rapihkan tutup belakang mesin cuci satu tabung ini dan juga tutup belakangnya teman-teman. Di sini saya akan pasang kembali seperti semula. Nanti di sini saya akan mengetes kembali dinamo mesin cuci satu tabung ini. Teman-teman bisa perhatikan, sebelumnya saya akan pasang kembali tutup belakang bodi mesin cuci ini, saya akan pasang saja seperti ini. Setelah bodi mesin cuci ini saya pasang, teman-teman bisa lihat steker colokan mesin cuci satu tabung sap ini saya akan colokin. Dan di sini saya akan mengetes laju perputaran spin pada mesin cuci satu tabung ini teman-teman. Di sini saya akan hidupin, kemudian kontrol spin saya akan nyalakan. Di sini timernya 5 menit. Kemudian saya akan tekan start. Kita lihat tabung putaran tabung lapisan ketiga di sini teman-teman. Sudah kencang, artinya mantap, bagus. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini saya langsungin ya teman-teman. Di sini saklar pada mesin cuci satu tabung ini saya langsungin, teman-teman bisa lihat. Di sini saya lakban sehingga tidak berfungsi. Oke teman-teman, itulah tips servis tutorial cara memperbaiki mesin cuci satu tabung sap putaran lemah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share, jangan lupa subscribe. Dan saya cukup sekian, terima kasih.